Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah AIKA 2, kembali kita mengkaji himpunan putusan tarjih. Pertemuan kemarin ya kita sudah membahas bab toharoh bagian pertama ya. Itu sudah dijelaskan tentang wudhu atau hadas kecil, tetapi ini masih belum selesai ya. Kita baru sampai ke 24 ya. Nah, kita lanjutkan di putusan tarjih Kitabut Toharoh nomor yang ke 25 ya. Kita cepat saja. Nah, ini berkaitan dengan masul khupain, artinya mengusap kedua sepatu atau yang sebangsanya. Dalam berwudu ya, ketika kita membasuh kaki ya, padahal kita pakai sepatu. Nah, sepatunya itu tidak perlu dilepas. Asal pada saat memakai sepatu itu kita dalam keadaan suci dan tidak dibuka. Jadi kalau pernah dibuka, suci tapi pernah dibuka, itu tidak boleh mengusap sepatu, harus wudhu membasuh kaki sebagaimana biasa. Kita mulai dengan poin yang ke-25 ya, bagaimana bunyinya? Ya, ini saya tidak sendirian ya, ditemani oleh Teknisa Aulia SE ya. Sarjana ekonomi, tapi tidak apa-apa, sarjana ekonomi, membacakan dalil-dalil tentang berwudu. Silakan. Iya, usaplah bagian atas dari sepatu ya, atau yang sebangsanya. Kalau kita pakai sepatu di Papua pakai apa? Kita pakai sepatu di Afrika pakai apa? Saya tidak tahu gitu. Itu yang sebangsanya lah kira-kira begitu ya. Badalal Gosli. Iya. Badalal Gosli Rijlaini sebagai pengganti membasuh kedua kaki gitu ya. Itu yang ke-25. Ya, dalam berwudu ya. Ya, kemudian yang ke-26. Ya, tiga hari maksudnya ya, pisapari dalam perjalanan, wayauman walailatan, dan sehari semalam, pil okomati dalam keadaan mukim. Iya, dalam keadaan mukim ya, mukim itu tidak dalam bepergian. Jadi perlu dicatat di sini, boleh tidak membuka sepatu, tapi cukup diusap bagian atasnya saja. Nah, pertanyaannya bagaimana bagian bawahnya? Cukup dikeset-keset aja ya. Mungkin ada nginjek tai ayam ya, mungkin nginjek tai kebo gitu ya, cukup digosok-gosok saja ke tanah ya. Nah, tetapi kalau ketika berwudu cukup diusap bagian atas. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seandainya agama itu akal, maka yang akan aku usap bagian bawahnya katanya. Tapi karena ini merupakan syariat yang diajarkan oleh Nabi, yang diperintahkan untuk menggosoknya yang atasnya saja, ya maka yang atasnya saja. Nah, berapa lama boleh mengusap sepatu itu? Kalau di dalam keadaan safar, ya, safar itu perjalanan jauh yang tidak bisa ditempuh sehari semalam, jalan kaki. Misalnya dari sini ke Bandung, Cicahem ya, dari Garut ini. Nah, itu tidak perlu dibuka sepatunya ya, cukup. Jadi selama 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam itu harus dibuka ya, dan berwudu lagi, sucikan lagi. Lalu pakai lagi 3 hari 3 malam. Nah, itu kalau safar. Tapi kalau di tempat
Ya mungkin Anda katanya orang kaya di rumah itu pakai sandal ya. Nah, itu sehari semalam. Ya, di rumah pakai sepatu. Ya, kalau kita kan enggak ya. Ya, entah ini pada zaman Nabi itu seperti apa. Kok sehari semalam pakai sepatu. Ya, tidur juga pakai sepatu. Kalau mimpi ke Bandung mungkin tidak harus pakai sepatu lagi karena sudah pakai sepatu. Nah, itu yang kedua 6. Sekarang 27. Al-hadas, tentang hadas. Ya, kita sekarang membicarakan tentang hadas. Di sini adalah hadas kecil. Hadas kecil itu adalah suatu peristiwa yang menyebabkan kita wajib berwudu kalau mau sholat. Ya. Jadi hadas kecil adalah suatu kejadian yang mewajibkan kita untuk berwudu apabila mau sholat. Apa saja yang termasuk hadas kecil itu? Coba lihat di nomor 27 ya. Di putusan tarjih bab Kitabut Thaharah. Syai'un min ahadin sabilaini. Ya, masa langsung syai'un. Coba dari awalnya. Wa ba'da an tatawaddo'a. Ya, wa ba'da an tatawaddo'a, setelah kita berwudu, Anda berwudu. Ya. Bil kafiyati. Ya, bil kaifiyati, dengan cara-cara atau tata cara yang sudah disebutkan di atas ya. Al mutaqaddimati. Ya, yang sebutkan di atas. Fa anta dohirun. Ya, fa anta, maka engkau itu tohirun ya. Tohirun itu sudah suci ya. Malam yahzuz minka. Ya, selama ya tidak ada keluar, malam yakhruj, selama tidak ada yang keluar dari dirimu. Syai'un min ahadin Ya, sabilaini. sayun ya, sesuatu min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan. Dua jalan itu ya kubul dan dubur ya. Kubul itu bagian depan. Kalau laki-laki namanya penis ya, itu pakai bahasa Latin ya supaya tidak jorang. Kalau pakai bahasa Sunda repot ini ya. Atau parji ya untuk perempuan ya, vagina. Jadi kalau ada yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu kubul dan dubur ya. Ya, kalau dari depan misalnya pipis atau apalah yang keluar dari sana. Ya, mungkin saja yang keluar itu cacing ya, atau mungkin corona. Ya, nggak tahu lah. Batu ya, bagian kencing batu, darah misalnya. Atau kalau perempuan itu ya pokoknya ada yang keluar saja dari sana. Ya, kecuali sperma. Kalau sperma tidak batal wudu tapi wajib mandi. Atau dari dubur ya, mohon maaf ya, kotoran itu ya, apapun ada yang keluar dari sana maka wudunya itu batal gitu. Jadi kita dalam suci sepanjang tidak ada yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan ya, kubul dan dubur. Nah, terus ya nomor 28, walam tulam misil mar'ah, dan tidak menyentuh perempuan. Malam tulamisil apa tadi? Ya, tulamisil mar'ah itu perempuan ya. Ya, menyentuh perempuan atau menyetubuhi perempuan. Yaitu versinya. Jadi yang membatalkan itu bersetubuh, itu versi dari himpunan putusan tarjih. Ya. Ya, 29. Walam tamasya parjaka, tidak menyentuh parjimu. Nggak ada kerjaan ya, sudah wudu pegang-pegang kemaluan gitu. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau yang disentuh itu kemaluan orang lain? Bagaimana kalau yang disentuh itu kemaluan anak kecil? Ya, di dalam hadis kan ada bermacam-macam. Ada hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Tapi hadis lain mengatakan
Ya Rasulullah, masastu dakari, aku menyentuh kemaluanku, alayal wudu, apakah aku harus berwudu? Nabi mengatakan, la, tidak, innahu bad'atu minka, itu bagian dari anggota badanmu. Apa bedanya yang curug ya dengan telapak tangan, dengan apa, kan sama anggota badan juga. Nah, itu dua hadis yang bertentangan satu sama lain. Solusinya adalah batal itu apabila menyentuh kemaluan itu menimbulkan syahwat. Ya, kalau tidak timbul syahwat, tidak wajib berwudu. Yang kedua, air masih mudah, gampang. Nah, itu batal, tinggal wudu saja, ya. Itu yang ke-29. Kan nomor 30. Nah, sekarang yang nomor 30, Walam tanam muda toyiban ya, walam tanam, dan engkau tidak tidur mudtojian, ya, sambil berbaring. nauman Ya, sakila nauman sakila, dengan tidur nyenyak. dengan miring. Ya, dengan miring atau berbaring. Ya, jadi kalau hanya tidur duduk di kursi lalengutan, ya, ngantuk-ngantuk dikit, itu tidak batal wudu. Ya, tapi kalau tidurnya nyenyak, itu batal wudu. Ya, jadi kalau duduk di masjid, misalnya Jumatan, imam naik mimbar langsung tidur ngorok gitu, ya. Nah, karena sambil duduk tidak batal wudu. Kalau sambil berbaring itu batal wudu. Jelas tadi ya, yang membatalkan wudu itu ada yang keluar dari salah satu dua lubang depan dan belakang. Yang kedua, kalau melakukan hubungan suami istri. Yang ketiga, kalau menyentuh kemaluan. Yang keempat, kalau tidur nyenyak. Itulah yang membatalkan wudhu versi putusan tarjih. Pendapat yang lain-lain bisa dikaji di kemudian hari. Nah, ya, kita lanjutkan dengan yang ke-31. Ini bab apa Teh Nisa? Al-ghuslu, mandi wajib. Ya, mandi pokoknya, mau wajib mau tidak wajib. Yang mengatakan wajib atau sunat itu kan pandangan dari ulama. Nah, tetapi yang jelas kita akan jelaskan mandi saja gitu ya. Mandi yang mandi basah maksudnya ya. Mungkin wajib, mungkin sunnah. Jadi kita jelaskan mandi basah ya. Ya, mandi besar, bukan mandi basah. Kalau mandi pasti basah gitu ya. Mandi besar gitu. Kalau mandi besar itu maksudnya seluruh anggota tubuh. Kalau mandi kecil ada bagian tertentu yang tidak dibasahi. Ya, kadang-kadang kita tidak mandi dengan kepala dibasahi ya, kadang-kadang. Tapi cukup dengan dari wajah saja sampai ke bawah, atau wajah tidak gitu. Nah, sekarang kita mulai poin yang ke-31. Apa itu bunyinya? Ida ajna beta Apabila kalian itu junub, ya, idza ajanabata, bihuruji ya, bihurujil mani, keluar mani, ya. Nah, coba ini perlu saya jelaskan dulu. Yang mengharuskan mandi itu pertama bihurujil mani, keluar mani, ya, baik itu melalui mimpi atau melalui onani ya, atau masturbasi atau cara apapun keluar mani ya, itu wajib mandi ya. Apa tadi? Awil tikoil khitanani ya, atau bertemu dua khitan ya, laki-laki di khitan, penisnya di khitan ya, kulupnya itu dibuang. Perempuan di khitan, itu yang dibuangnya bagian kecil dari klitoris ya, dibuang. Nah, itu dua khitan bertemu, itu wajib mandi walaupun tidak keluar mani ya, asal bersentuhan itu wajib mandi walaupun tidak keluar mani gitu ya. Ya, berikutnya au arabta ya, wudu ya arabta aradta arodta hudurul jum'ati
Au arota hudurul jum'ati, apabila engkau hendak menghadiri Jumat, ya, sholat Jumat. Nah itu kita harus mandi, ya. Al guslu yaumul jum'ah, mandi pada hari Jumat, hakun wajibun ala kulli muhtalimin, ya. Hak yang wajib kepada setiap orang yang sudah balik, gitu ya. Harus bersih, pakai parfum. Kenapa? Akan bertemu dengan banyak orang. Jangan makan jengkol, jangan makan pete, jangan makan yang menimbulkan aroma tidak enak, ya, pada orang yang di Jumat, ya, menyengat gitu. Au aradtum hudurul jumu'ah, ya, kemudian Nomor 34. ya itu nomor berapa Brisan? Yang barusan nomor 33. Ya 33. Sekarang nomor 34. Au naqaiti minal haidi. Ya, au nakoiti, ya, atau engkau perempuan ini, ya, bersih dari haid gitu. Bersih dari haid itu wajib mandi. 34 itu. Sekarang nomor 35. 35 Awin nifas. awin nifasi atau nipas, ya. Nipas itu darah yang keluar ya setelah melahirkan, ya, itu rata-rata 40 hari, ya. Jadi kalau haid itu rata-rata 7 hari, ya. Rata-rata itu 7 hari gitu. Paling sedikit setetes, ya, haid itu paling banyak 15 hari. Nah, kalau sudah lewat 15 hari masih kena ngucur. Nah, itu bukan darah haid, itu namanya darah istihadoh. Nah, ibu-ibu yang melahirkan golibnya itu kebanyakannya itu 40 hari. Ya, bapak-bapak menunggu 40 hari gitu, ya, untuk melakukan hubungan suami istri. Ternyata setelah 40 hari masih juga keluar darah, ya. Nah, dibatas sampai 60 hari. Kalau lewat dari 60 hari, maka darah itu termasuk darah istihadoh, darah penyakit, ya. Itu yang ke-35. Sekarang 36. Al-fajtasil. Ya, jadi faktal tasil, maka hendaklah kamu mandi, ya. Digusli. Ya, wabda bi gusli yadaika, mulai dengan membasuh kedua tanganmu. Ya, jadi mau mandi basuh tangan dulu gitu, ya. Nah, ini Islam itu kenapa? Karena si tangan itu akan digunakan untuk menggosok seluruh anggota badan. Sama juga nih, mubalik akan membersihkan jamaahnya supaya lebih baik. Sebelum dia memberikan ceramah, pantaskan dulu dirinya untuk berceramah. Kalau mau menjelaskan tahajud, ya dia harus tahajud dulu. Masa menjelaskan tahajud tapi dia tidak tahajud gitu. Menjelaskan sholat duha tapi dia tidak sholat duha gitu. Nah, ini tangan karena akan digunakan untuk mensucikan anggota badan, itu juga harus bersih dulu gitu. Itu yang ke berapa? 36. 36. Sekarang 37. Ya, 37. Mukhlison niat takalillah, ikhlas niatmu karena Allah. Jadi mau mandi saja harus niat ikhlas lillahi ta'ala. Karena kalau tidak niat, tidak jadi mandinya, tidak sah. Contoh, saya berdiri di depan kolam nih, di depan kolam saya ada, di depan rumah saya ada kolam kecil, ya. Karena rumahnya ini rumah yang RSSSS, ya. Rumah sangat sempit. Minimalis. Ya, susah senggama, mohon maaf, susah. Pokoknya kecil sekali gitu, ya. Kecil. Nah, di depan ada kolam, berdiri di depan kolam itu jatuh, ya. Seluruh anggota badan basah termasuk kepala. Nah, karena tidak niat untuk mandi, itu tidak sah mandinya. Nah, di sini harus mukhlison niyataka lillah. Ikhlas niatmu karena Allah. Itu yang ke berapa? 37. Sekarang 38. Sumagsil parjaka, basuh dulu parjimu, ya. Tadi keluar mani, ya, haid, darah itu
Coba basuh dengan tangan kiri. Nih, tangan kiri. Sama juga kan pipis juga kalau laki-laki dipegangnya harus tangan kiri, jangan pakai tangan kanan ya. Itu ada hikmah yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Nah, jadi basuh dulu ya si parjaka, parjimu, dakarmu, kalau laki-laki dakar, kalau perempuan parji atau penis atau vagina ya, itu dibasuh dulu pakai tangan kiri ya. Kemudian yang ke 38 Summa tawaddo. ya, sudah dibasuh kemudian digosok-gosok ke, ini ada yang kelewat berarti ya, digosok dulu ke dinding atau ke mana tangan itu, kemudian dibersihkan lagi. Nah setelah itu kemudian berwudu ya, itu yang ke 38 apa 38 barusan, summa tawaddo, Tawaddo kemudian hendaklah kamu berwudu kama taqaddama. ya seperti yang dulu, artinya wudu yang seperti yang sudah. Jadi sudah membasuh kemudian berwudu ya. Wa adkhil asabi'aka. Ya, wa adkhil Asabi'aka asabi'aka ya, masukkanlah jari-jarimu fi usuli sya'ri. ya fi usuli sya'ri pada pangkal-pangkal rambut ya. Nah, ini digosok-gosok gini ya. Setelah apa tadi? Setelah wudu ya. Nah, iya. Ya dengan sesuatu yang harum-harum, berarti ya wangian ya, pakai sabun atau pakai apalah ya, saya tidak tahu, wangi-wangian untuk rambut ya ketika mandi setelah wudhu ini kita lakukan. Nah ini kemudian ke 39 Sekarang nomor 40 ya, 40 ya, ya. Ba'da nakdihi. ya bakda Nakdihi. ya ba'da nakdihi, setelah apa itu barusan Setelah dilepaskan rambutnya. ya Setelah dilepaskan rambutnya. ya setelah dilepaskan rambutnya, kan mungkin kalau perempuan di apa namanya, pakai kuncir apa namanya, diikat, dikepang gitu ya. Nah itu jadi setelah itu itulah digosok-gosok pakai yang harum-harum ya. Nomor 41. Ya 41 Wa beda bisyaqi ayman. ya, dimulai ya dengan bagian anggota badan yang kanan ya. Nomor 42. Ya 42 Summa aprigil ma'a kemudian air tuangkan air itu, aprigil ma'a, tuangkan air ala ra'syik ala rosika ke alasa. kepalamu 3 kali ya, 3 kali Summa apidil ma'a ya, kemudian ratakanlah air ya, ratakan air kepada ala syairi jasadi. ya ala sairi jasadika, kepada badanmu yang sisanya yang semuanya itu ya. Ya. Sekarang nomor 43. Ya 43 Ma'adal ki. ya, sambil menggosok-gosok. Jadi ini dulu 3 kali, kemudian ratakan air ke seluruh tubuh sambil digosok-gosok ya. Semua lekuk-lekuk itu ya, ketiaknya yang biasanya ada aroma yang tidak enak ya. Kemudian di lekuk-lekuk tubuh yang lain, di pangkal-pangkal paha, itu kan suka ada daki, mungkin sama semua orang ya. Apalagi kalau misalnya berjam-jam kita tidak mandi gitu, itu digosok-gosok ya. Itu yang ke 43. Sekarang nomor 44. Ya, yang keempat Summa ghasir rijlaika. Sumaksil rijlaika, kemudian basuhlah kedua kakimu ya, basuh kedua kakimu Bitakdimil yumna. ya, bitakdimil yumna, dengan mendahulukan yang kanan ya, alal yusro, dari yang kiri, jadi kanan dulu. Jadi tadi ingat ya, basuh tangan, basuh kemaluan, kemudian berwudu,
setelah wudhu siram kepala dengan air 3 kali, kemudian anggota badan ratakan air, gosok-gosok. Setelah selesai semua, maka basuhlah kaki, didahulukan dari yang kanan, alal yusro, atas yang kiri itu. Ya, itu yang ke-44. Yang ke-45, wala tusyrik ya jangan berlebih-lebihan. Wala tusrib, ya jangan berlebih-lebihan air itu. Sampai 1 kali mandi habis 3 bak. Nah, itu tidak bagus, itu berlebih-lebihan. malil ma'i Ya, pisti'malil ma'i dalam menggunakan air. Ya, jangan berlebih-lebihan. Apalagi di Jerman itu konon kabarnya, saya tidak tahu, saya tanya nih kawan-kawan yang ada di Jerman, betul nggak? Di Jerman itu dibatasi, pokoknya 1 orang itu hanya 7 gayung saja gitu ya. Ya di Jerman, kalau di kita kan banyak air, apalagi di Bayongbong, apalagi di Cipanas, apalagi di mana lagi yang banyak air ya, di Tarogong ini. Tarogong banyak air ya. Itu yang ke-45. Ya, sekarang yang ke 46 tentang tayamum. 46. Nah, sekarang kita beralih. Tadi itu mandi wajib ya, pakai air. Nah, sekarang kita akan menjelaskan pengganti dari wudhu dan mandi kalau ada halangan ya, yaitu dengan tayamum. Nah, ini bagaimana tayamum itu? Coba yang ke-46 ya. Wa idza ta'addarta Wa idza ta'adarta, dan apabila kamu uzur atau ada halangan min isti'mali ya, dari menggunakan air ada halangan ya, sehingga tidak boleh menggunakan air limaradin karena sakit, limarodin karena sakit, au khaufi au khaufi, khauf apa itu dilanjut, khaufil khawatir ya, khaufil apa itu, dorori khaufi dorori atau khawatir timbul kemadaratan ya. sekarang nomor 30 Ya 46 barusannya. sekarang 40 Jadi udur karena sakit atau khawatir timbul kemadaratan. Ke-47, au kunta fi syafarin aukun tapi safarin, atau engkau berada di perjalanan. falam tajidil ma'a Falam tajidil ma'a, dan engkau tidak menemukan air. fatayammam Fatayamam, maka hendaklah engkau tayamum dengan thayyiba so'aidan thayyiba, debu atau tanah yang bagus, yang bersih gitu. badalal wudu'u Ya, badalal wudu ya, sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Ingat ya, tayamum itu pengganti dari mandi dan wudu, bukan hanya wudu tapi mandi. Ya, Anda sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian sakit, tidak harus mandi, cukup saja tayamum ya. Karena dia badalal ghusli wal wudu ya. Yang ke-40 sekarang 48 sekarang 48 ya. Fa'rib biadakal ardo Ya, padrib ya. dari Maka tepukan ya tanganmu al ardo ke bumi. Ya, bumi di situ ya. wan puhuma Iya, atau di tempat-tempat yang apa, yang ada debunya. Wan puhuma, tiup. Ya sudah ini tiup. Jadi jangan terlalu banyak debunya ya. Wan puhuma, tiup keduanya. sekarang nomor 49 Iya, 49. muhlison Muhlison niat takalillah, sambil ikhlas niatmu karena Allah gitu ya. Jadi niat itu. sekarang nomor 50 50. wakul bismillahirrahmanirrahim Wakul bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya, sambil niat. Ya, terus nomor 52 52. wazhaka wa kaifa Sebentar, nomor 51 apa tadi? 51 Ya. sumamsah bihima Sumamsah, kemudian usap bihima dengan kedua tangan itu, wajhaka wajhaka wajahmu, wa kaifaka, dan kedua telapak tangan kamu. Jadi ini dulu nih. Ya.
Ini dulu, kemudian ini. Ya, itu 52. Nah, sekarang ke 50 lima, Sekarang 52 tadi 51. ya 52 apa? Wa mata'am kanaka. Wa mata'am kanaka. Apa itu wamata? Wa mata'am kanakas ti'amalu ma'i faltatahharu bihi. Ya, Wa mata'am kanaka mataan am kanaka dan dan apa? kapan ya? Wa mata dan kapan nih amkanaka memungkinkan kamu apa itu terusnya? Ti'amalu ma'i Ya air menggunakan air istimalul ma'i faltatahharu bihi. maka paltatohar bihi maka hendaklah engkau bersuci dengan air itu ya. Itu ya. Jadi tayamum sudah selesai. Ya, itu kan gampang ya tayamum itu. Jadi tidak memberatkan kita. Itu yang ke-52 ya. Nah, sekarang yang berikutnya ya kita tuntaskan bab toharoh ini ya tentang izalatun najis. Kalau tadi izalatul hadas ya cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan berwudu, ya. Hadas besar dan kecil dengan tayamum kalau ada halangan. Sudah jelas semuanya. Sekarang kita akan menjelaskan ijalatun najasah. Ya, menghilangkan najis. Nah, ini berarti Kitabut Thaharah poin yang ke-53 ya. 53 ya? Ya. Coba 53 bagaimana bunyinya? Wa mata asobati najasatu. Wa mata asobat an najasah kapan saja menimpa najis atau najis menimpa Ba'dal badanika. ya ba'do badanika sebagian dari badanmu ya misalnya air kencing menimpa baju badan kita kena paha misalnya ya au apa tadi Auniyabika. au siabika ya siabika itu pakaian ya Solata. au musolataka atau musolaka itu artinya tempat sholat kamu ini tempat yang digunakan untuk sholat baik itu di masjid ataupun di luar masjid ya di halaman. Kalau di hutan misalnya ada adzan, langsung sholat di situ. Itu musolaka, tempat kamu sholat. Pagsilhu basuh ya, anha dari najis itu. Ya, ya dengan bil, Hati. ya dengan menghilangkannya. Wa qardi. Wa qardi. Wa- Wa qardi bidamil haidi. Ya atau dengan mengeriknya. Jadi mengerik ya. Ya kalau itu darah haid. Jadi kalau najisnya berupa darah haid itu dibuang ya darahnya atau karena darah haid itu susah ya. Apalagi kalau nempel di celana ya. Saya pernah mencuci darah haid digosok-gosok enggak bersih-bersih sampai pada sobek gitu. Ya. Nah, itu sampai kalau sulit ya enggak apa-apa ya. Ya. Terus Nomor 54. ya 54 Hatta nuzila awsofaha. hatta hilang ya ausopaha sifat-sifatnya ausopuhu sifat-sifatnya ya Launin ya berupa laun warnanya darah haid warnanya apa itu merah kehitam-hitaman kecoklat-coklatan bilauni warnanya warihin warihin atau baunya bau naon bau lebu baunya ya au wato'min watomin rasanya rasa apa itu pangset atau manis atau apalah nggak tahu ya bilma'i bilma'i uri. ya menghilangkannya itu bilma'id
tohuri dengan air yang suci. Ya, bil ma'i tohuri, air yang suci, suci dan menyucikan. Air yang ada di depan saya ini air kopi, ya. Ini suci. Mana? Ini. Air suci. Mohon maaf, minum dulu. Ini suci, tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Tohirun goiru mutohirin li goirihi. Suci tapi tidak menyucikan untuk yang lainnya gitu. Itu air kopi misalnya. Nggak bisa itu. Harus suci. Tohirun wa mutohirun li goirihi. Suci dan menyucikan bagi yang lainnya gitu. Air hujan misalnya, air mata air, air laut, ya, air danau. Nah, itu boleh digunakan untuk membersihkan najis gitu. Lalu yang ke-55, ya, ya, dimaafkan, ya. Sisa-sisa bekasnya tadi, kalau darah haid saya katakan susah, digosok-gosok selantai sampai sobek kainnya, ya dimaafkan kalau itu susah untuk dibersihkan. Begitu. Ya, dari salah satu sifatnya. Ya. 56. Ya, siramlah wamdoh baulal gulami, air kencing anak kecil yang kurang dari 2 tahun ya, malam selagi dia tidak makan. Tapi kalau umur 1 tahun sudah dikasih jengkol atau pete, itu normal lah membersihkannya ya. Tapi kalau belum makan, kecuali ASI, cukup diciprati air. Itu sudah dipandang suci atau bersih. Ya. Kemudian 57. Waksil min lu'abi, dari air liur, min lu'abil kalbi, air liur anjing, ya. Sab'a marotin 7 kali. Ihdahuma bitorobi, salah satunya dengan tanah, ya. Ya, lalu yang berikutnya jadi sudah jelas ya. Tadi najis itu ada 3. Nah, ini kalau terminologi dari mazhab Syafi'i. Najis muhopapah, najis yang ringan, yaitu najis air kencing anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu najisnya mutawasitoh. Dikatakan ringan kenapa? Karena cukup diciprati air saja. Cara membersihkannya tanpa harus mengalir. Ya, ternyata setelah saya cari dasar kenapa kok anak laki-laki mah cukup diciprati, anak perempuan harus dibasuh seperti biasa. Karena kalau anak laki-laki kan ada selangnya, ya, antara air pipis dengan itunya itu ya, standarnya itu kan 5 sampai 7 cm gitu. Kemudian ada penyaringnya sehingga bakteri-bakteri tidak keluar langsung seperti pada anak perempuan. Kalau anak perempuan kan langsung ngejewor, ya. Nah, sehingga bakterinya banyak, sehingga dalam membersihkannya normal saja. Yang kedua, najis mutawasitoh, seperti kotoran manusia, ya, air kencing, dan lalu yang ketiga adalah najis mughaladoh. Najis yang berat yaitu najis air liur anjing. Apabila menjilat bejana kita harus dibasuh 7 kali, ya, salah satunya dengan tanah. Itu menurut ulama mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, justru najis-najis mutawasito itu dianggap mughaladoh. Ya, dan yang najis anjing itu muhopapah. Karena apa? Dalilnya tidak banyak. Jadi ukuran mughaladoh dan muhopapahnya, mutawasitohnya itu banyak dan tidaknya dalil. Yaitu menurut mazhab Hanafi. Nah, jelas ya, itu yang ke berapa tadi? 57. Sekarang bab istinja. Istinja itu membersihkan najis dengan batu atau istijmar, ya, atau benda-benda lain. Ya, sekarang 58 bunyinya bagaimana? Hendaklah kamu istinja. Ya, istinja itu membersihkan kotoran atau najis bil ma'i, dengan air.
Ya, 59. Au bisalah sati ahjar. Au bisalah sati ahjarin atau dengan 3 batu. Ya, misalnya pipis, tidak ada air, gitu ya. Ambil saja 3 batu, ditetol-tetol ya, di satu buang, satu buang, satu buang. Masih kotor? Ya pokoknya syariat mengajarkan begitu, ya sudah saja begitu. Jangan ada pikiran ini masih kotor, jangan ya. Ya termasuk BAB gitu ya. Mungkin Anda tidak biasa. Ini kan ini dalam kondisi darurat. Orang asing saja kan kalau BAB tidak pakai air, pakai tisu, mereka beres saja. Ya walaupun mungkin ada kotornya. Itu kan kalau dalam Islam istinja itu kalau tidak ada air, baru istijmar atau dengan cara yang lain begitu ya. Itu kali 59. Sekarang nomor 60. Ya sekarang 60 terakhir berarti. Au nahwiha ghairi adami. Iya, atau yang lainnya selain daripada tulang dan kotoran. Au Ya, roji. rojiin kotoran. Jadi boleh dengan 3 batu, kalau tidak ada batu boleh pakai tisu atau yang sebangsanya. Tapi tidak boleh bersuci dengan tulang ya, karena mungkin tulang makanan jin ya. Auraosin kotoran manusia. Ya tai garing itu nggak boleh dipakai untuk bersuci karena dia sendiri kotor gitu ya. Ya, selesai Tenisa. Saudara sekalian, para mahasiswa, sudah selesai kajian kita tentang toharoh menurut putusan tarjih yang ada dalam HPT. Anda dipandang hadir kalau Anda mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar terhadap isi video ini. Ya, silakan baca deskripsi, ada tugas-tugas di situ yang harus Anda selesaikan. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.